Hai sobat sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki beberapa lokasi wisata religi, baik masjid bersejarah maupun ziarah ke makam waliullah yang berperan dalam perkembangan Islam di wilayah Amuntai dan sekitarnya. Salah satu yang kerap mendapatkan kunjungan wisatawan atau peziarah adalah makam Syekh Sayyid Sulaiman yang berada di desa Pakacangan. Uniknya lagi, ternyata makam beliau ini berada di dua tempat. Selain di desa Pakacangan, terdapat juga ada di desa Padang Basar yang juga masih sama di daerah wilayah Kecamatan Amuntai Utara. Makanya tak heran jika masyarakat sekitar menamai kedua makam ulama tersebut dengan sebutan satu badan dua kubur. Sobat sanak semuanya, Syekh Sayyid Sulaiman adalah seorang tokoh agama dari kampung Padang Basar, tepatnya di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Selain sebagai tokoh agama, beliau juga dikenal sebagai pejuang yang sangat gigih dalam mengusir para penjajah Belanda. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau diberi banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kesaktian yang tidak dipunyai orang awam lainnya. Di antaranya tersebutlah sebuah kisah ketika beliau masih berusia 6 tahun. Diceritakan bahwa beliau pernah salat di atas daun jagung dan daun jagung itu jangankan patah, lentur saja pun tidak. Maka cerita di usia yang sama pula bahwa beliau suka bermain dengan teman-teman seusianya. Permainan yang disukai pada saat itu adalah permainan petak umpet, atau bahasa Banjar, permainan ini disebut bapa patakan. Saat beliau yang jadi atau yang harus mencari teman-temannya yang bersembunyi, namun beliau hanya cukup memejamkan mata dan berteriak menyebut masing-masing nama teman-temannya dan juga tempat lokasi masing-masing yang bersembunyi. Ketika itu semua teman-temannya menyerah keluar untuk bertampai dari tempat persembunyiannya masing-masing. Padahal tempat mereka bersembunyi cukup jauh dari beliau. Dan di permainan ini pula di saat teman-teman beliau giliran yang jadi, maka sangat sulit sekali menemukan persembunyian beliau. Akhirnya setelah lama tidak menemukan di mana keberadaan beliau bersembunyi, maka semua teman-teman beliau sepakat untuk menyerah. Pada saat itu juga terdengar jelas suara beliau. Mereka menoleh ke arah suara tersebut, tetapi tidak menemukan beliau. Yang ada hanya tanaman-tanaman jagung di sekitar mereka. Mereka kembali berteriak, maka beliau keluar dari persembunyiannya. Dan ternyata beliau bersembunyi di dalam kembang jagung di tempat mereka bermain. Sobat sanak semuanya, masih di usia yang sama, keanehan pun juga terjadi di dalam permainan baku kudaan. Permainan ini di mana siapa yang kalah sweet atau pingsut, dia yang mengusung atau menghambin kawan yang menang sweet. Saat beliau yang menang, maka teman-temannya mengusung beliau dengan senang dan riang, karena mereka tidak merasakan adanya beban berat di punggung mereka, karena sangat ringan, padahal badan beliau yang paling besar di antara mereka. Tetapi di saat beliau yang kalah, mereka yang menaiki punggung beliau secara aneh, tidak diketahui penyebabnya. Dari hidung dan mulut beliau keluar darah. Setelah kejadian itu, mereka tidak berani lagi untuk menaiki punggung beliau. Sobat sanak semuanya, maka tersebut juga dalam kisah apabila beliau ingin makan ikan, beliau pergi ke sungai. Ikan-ikan menghampirinya, sehingga beliau tinggal memilih ikan mana yang beliau sukai. Setelah beliau dewasa, di saat kompeni Belanda menyerang kampung Padang Basar, Syekh Sayyid Sulaiman dibantu kawan-kawan beliau membentangkan tali ke seberang sungai Tabalong.
Ketika kapal kompeni mendekati dan bersiap menyerang kampung Padang Basar, buru-buru membatalkan penyerangan karena yang mereka lihat adalah Sungai Tabalong tertutup dengan hutan belukar yang sangat angker dan menakutkan. Menurut cerita dari salah seorang keturunan Datu Burung atau ayah angkat dari Syekh Said Sulaiman, nama keturunan Datu Burung tersebut adalah Tuan Guru atau Mu'alim. Beliau bernama Haji Asmuri dari desa Cakru. Orang tua beliau konon masih menyimpan peninggalan dari Syekh Said Sulaiman berupa rambut beliau yang disimpan dalam bumbung yang terbuat dari tanaman bulu atau bambu. Dahulu pada zaman revolusi, banyak para pejuang-pejuang kita dari hulu sungai atau daerah Amuntai yang bermarkas di Danau Tarate, desa Padang Basar, meminta rambut dari Syekh Said Sulaiman tersebut untuk dijadikan babasal atau ajimat dengan niat untuk mengusir para penjajah dari muka bumi tercinta ini. Konon orang-orang yang memakai babasal dari rambut Syekh Sulaiman itu tidak mempan oleh senjata tajam atau mortir. Saking banyaknya pejuang yang meminta rambut peninggalan beliau, sehingga rambut tersebut saat ini sudah tidak tersisa lagi. Sobat Sanak semuanya, kita kembali ke cerita kehidupan beliau. Setelah Syekh Sulaiman dewasa, beliau sangat suka bersilaturahmi dan bermuzakarah masalah ilmu-ilmu agama, termasuk mengenai Allah atau ilmu makrifat. Konon, suatu ketika beliau bermuzakarah, beliau memberikan hidangan kepada mereka semua yang hadir. Dan hidangan tersebut mengawali cerita satu badan, dua kubur ini. Hidangan yang dihidangkan beliau adalah suatu masakan khas daerah Amuntai, khususnya Padang Basar. Masakan tersebut diberi nama gangan asam. Di saat beliau menyantap makanan tersebut, ternyata di piring atau mangkuk beliau mendapati biji katapi, sehingga beliau ambil dan taruh dahulu di samping beliau duduk. Setelah semua selesai makan, maka beliau mengambil biji katapi tersebut dan berkata, "Ini biji katapi, nanti dia akan aku tanam dan akan tumbuh. Apabila pohon itu nanti besarnya seperti batang pohon kapuk, maka ajalku akan sampai dan tanam aku di situ juga. Juga buatkan aku peti mati dari pohon katapi tersebut." Maka wasiat ini sangatlah diperhatikan sekali oleh teman-teman, juriat, saudara-saudara angkat beliau. Sehingga pada suatu ketika beliau wafat dalam usia kurang lebih 31 tahun. Beliau meninggal malam Senin tanggal 13 Rajab. Dan seluruh keluarga segera melaksanakan wasiat tersebut. Pohon katapi ditebang dan dibuat peti mati atau bahasa Banjarnya ialah tabala. Lalu digali lubang di samping pohon katapi yang ditebang tersebut. Maka saat itulah tersiar kabar sampai ke Banua atau kota Amuntai sekarang bahwa Syekh Said Sulaiman telah meninggal dunia. Dan kabar berita ini juga sampai kepada para petinggi atau pejabat negeri. Pada waktu itu masih bermufakat bahwa Syekh Said Sulaiman harus dikubur di Banua. Karena mereka semua berpendapat tidak pantas rasanya seorang yang sangat dihormati dan disegani bahkan dengan banyak karomah beliau dari kecil hingga dewasa, karena beliau dipercaya dan dianggap bukan orang awam, melainkan mereka menganggap beliau wali Allah dan seorang pejuang yang gigih dalam mengusir penjajah Belanda. Maka diutuslah beberapa utusan untuk menjemput jenazah Syekh Said Sulaiman tersebut dengan menggunakan kendaraan perahu putih. Utusan pertama langsung ditolak oleh seluruh keluarga beliau, sehingga utusan ini pulang dan melaporkan kepada petinggi negeri bahwa mereka ditolak. Mereka mengutus lagi utusan yang kedua dan hasilnya pun tetap sama. Namun para petinggi negeri Amuntai tetap bersikeras agar jenazah Syekh Said Sulaiman dikubur di Banua.
maka diutus lagi utusan yang ketiga. Di tengah perjalanan mereka atau para utusan tersebut dikejutkan oleh suara gemuruh angin yang sangat kencang. Seakan-akan pohon-pohon di sekitar mau tumbang dan kilat sambar menyambar, disertai hujan turun dengan derasnya, sehingga mengakibatkan sungai Tabalong meluap seketika. Perahu putih yang ditumpangi oleh para utusan kandas menimpa tabur atau batu kali dan bocor, sehingga mereka tidak bisa meneruskan perjalanan dan mereka pun pulang dengan laporan tersebut. Namun sekali lagi para petinggi negeri pada waktu itu tidak putus harapan. Dengan alasan-alasan yang kuat, mereka mengirim lagi utusan yang keempat. Konon dalam utusan ini ditambah lagi dengan orang-orang yang berpengaruh dan perahu pun dicari yang lebih baik dan besar, dengan harapan mudah-mudahan utusan yang keempat ini bisa membuat para keluarga atau juriat sang waliullah tersebut luluh hatinya dan mengizinkan membawa jenazah beliau. Sesampainya mereka di tempat jenazah atau desa Padang Basar, dengan membawa berbagai macam alasan yang masuk akal, akhirnya keluarga mufakat bahwa mungkin ini sudah menjadi takdir yang maha kuasa. Cukup sudah 3 kali mereka mempertahankan wasiat Syekh Said Sulaiman. Atas izin itu, jenazah Syekh Said Sulaiman dibawa dan dikuburkan atau dimakamkan di Banua, tepatnya di desa Pakacangan. Setelah beberapa waktu, warga kampung desa Pakacangan ketika suatu malam mereka sedang tertidur, dikejutkan oleh adanya suara orang bertahlil dan bertakbir, serta adanya sinar atau cahaya yang sangat terang. Dan setelah diselidiki, suara beserta cahaya tersebut berasal dari makam Syekh Said Sulaiman. Setelah beberapa waktu, cahaya yang disertai suara takbir itu berjalan dan terbang ke hulu, sehingga orang-orang yang menyaksikan menjadi bingung dan penasaran. Mereka mengikuti kemana arah cahaya dan suara itu pergi. Ternyata cahaya dan suara itu pergi menuju kampung Padang Basar dan jatuh di tempat lobang kubur yang pernah beliau wasiatkan. Konon, lobang kubur itu karena adanya beberapa kali perundingan dengan utusan, maka lobang tersebut tidak sempat ditutupi. Setelah kejadian malam tersebut, lobang itu tertutup dengan sendirinya, layaknya sebuah kuburan baru. Dengan kejadian tersebutlah penduduk sekitar dan warga yakin bahwa itu adalah kuburnya Syekh Said Sulaiman. Berita ini pun sangat cepat beredar di kalangan masyarakat bahwa Syekh Said Sulaiman kembali berkubur di desa Padang Basar. Orang-orang yang dekat dengan beliau setelah mendengar kabar tersebut yakin itu adalah memang benar kubur Syekh Said Sulaiman. Itu tidaklah aneh menurut mereka, karena kata mereka lebih banyak hal yang lebih aneh yang dilakukan beliau sejak kecil hingga dewasa. Tetapi bagi orang-orang yang tidak terlalu kenal dengan beliau dan kurang yakin hal ini akan menjadi buah bibir, mereka tidak yakin dan tidak percaya dan akan bertanya-tanya manakah kubur beliau yang sebenarnya. Jasad beliau dikubur di Pakacangan, sedangkan kejadian malam itu orang-orang mengatakan bahwa kubur Syekh Said Sulaiman itu ialah yang ada di kampung Padang Basar yang baru muncul. Dengan adanya perbedaan keyakinan di antara masyarakat tentang kubur Syekh Said Sulaiman tersebut, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin ini adalah salah satu karomah Syekh Said Sulaiman, yakni ketika orang-orang yang kurang percaya, kurang yakin, maka keluarga serta teman-teman beliau ada yang sedang tidur, ada yang sedang berhalawat atau zikrullah, dan yang lebih aneh lagi orang-orang yang sedang sadar atau tidak tidur didatangi oleh beliau secara zahir atau nampak. Beliau berkata, "Amun ikam dangsanaku, keluarga-keluargaku, cucu-cucuku, kaina hendak baelang atau ziarah kepadaku, ya di sini aku atau Padang Basar, dan di situ aku jua atau Pakacangan."
Sobat sanak semuanya, maka menurut penuturan 7 ulama pada saat itu mengatakan bahwa orang yang memiliki hajat atau nazar terhadap makam Syekh Said Sulaiman seumpama ziarah di Pakacangan ke Padang Basar, ataupun sebaliknya ziarah di Padang Basar tapi ke Pakacangan tidak. Menurut para ulama, di saat itu hajat atau nazar tersebut sudah dilunasi. Tetapi menurut mereka lagi, lebih afdal ziarah ke makam beliau, yakni kubur beliau yang zahir di Pakacangan dan kubur beliau pada batin atau nur di Padang Basar, diziarahi keduanya. Sobat sanak semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah beliau seorang wali Allah. Amin ya Rabbal Alamin.